Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Muzaki dengan RP 50172511025. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu hardness atau kekerasan pada mineral. Nah, hardness atau kekerasan pada mineral adalah kemampuan suatu permukaan mineral tersebut untuk menahan goresan dari mineral lainnya atau dari abrasi material lainnya. Nah, kekerasan ini bisa dibilang yaitu bukan kemampuan untuk menahan tekanan atau kemampuan untuk menahan benturan, tetapi kemampuan untuk menahan atau kemampuan untuk tidak tergores oleh mineral atau material lainnya. Nah, dalam kekerasan ini kita menggunakannya itu dengan skala Mohs. Apa itu skala Mohs? Skala Mohs adalah tingkatan mineral tapi bukan secara absolut, tetapi secara relatif, yang mana skala Mohs yang mineral dengan skala Mohs yang lebih tinggi akan bisa mengores skala Mohs mineral dengan skala Mohs yang lebih rendah. Nah, tetapi mineral dengan skala Mohs yang lebih rendah tidak akan menggores mineral yang lebih tinggi. Dan juga mineral dengan skala Mohs yang sama tidak akan tergores satu sama lain. Bisa, tetapi dia itu hanya meninggalkan powdery atau cuma bubuk-bubuk dari pengoresannya tersebut. Nah, dari yang saya jelaskan tadi bisa ditemukan bahwa prinsip skala Mohs itu ada 3. Yang pertama, mineral dengan skala Mohs yang lebih rendah tidak akan menggores mineral dengan skala Mohs yang lebih tinggi. Nah, kedua, mineral dengan skala Mohs yang lebih tinggi bisa menggores mineral dengan skala Mohs yang lebih rendah. Ketiga, mineral yang memiliki skala Mohs yang sama tidak akan tergores satu sama lain. Bisa tergores tetapi hanya meninggalkan bubuk atau powdery dari mineral yang menggores. Nah, skala Mohs itu ada berapa sih? Dari di sini skala Mohs yang biasa dipakai yaitu ada 10. Yaitu ada pertama talc, yang kedua ada gypsum, yang ketiga ada kalsit, talc, gypsum, kalsit, fluorid, talc, gypsum, kalsit, fluorid, apatit, feldspar, kuarsa, topas, korundum, intan. Nah, talc dia itu memiliki skala Mohs 1, gypsum skala Mohs 2, kalsit skala Mohs 3, fluorid skala Mohs 4, apatit skala Mohs 5, feldspar 6, kuarsa 7, topas 8, korundum 9, dan intan 10. Ada 10 skala Mohs yang biasa digunakan. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, prinsip dari skala Mohs ini adalah mineral yang memiliki skala Mohs yang lebih tinggi bisa menggores mineral yang memiliki skala Mohs lebih rendah. Contohnya, feldspar karena memiliki skala Mohs lebih tinggi daripada apatit yang memiliki skala Mohs yang lebih rendah yaitu 5, feldspar 6, yaitu akan bisa menggores atau menggores di sini maksudnya adalah meninggalkan jejak atau bisa meninggalkan jejak pada mineral tersebut. Nah, dan juga sesuai prinsip yang saya jelaskan tadi, misalnya talc tidak bisa menggores gypsum karena memiliki skala Mohs yang lebih rendah. Malahan talc yang akan tergores oleh gypsum. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita di lapangan dan kita ingin mengetahui berapa sih skala Mohs mineral tersebut. Nah, kita itu bisa menggunakan yang pertama itu kuku kita sendiri, kuku manusia, yaitu memiliki skala Mohs 2,5. Nah, ketika suatu mineral tersebut tergores oleh kuku atau meninggalkan goresan pada mineral tersebut, nah pasti dia itu memiliki skala Mohs yang lebih rendah dari kuku. Dia itu bisa talc, bisa dia jadi gypsum. Nah, itu bisa lagi mineral yang memiliki skala Mohs yang di bawah 2,5. Nah, talc dan gypsum sendiri adalah cuma sebagai parameter tingkat kekuatannya saja, atau 10 dari skala Mohs ini hanya menjadi parameter dari tingkat kekerasan suatu mineral. Nah, terus juga kita bisa juga menggunakan koin tembaga atau koin 500 perak. Nah, itu tuh bisa kita mengoreskan pada suatu batuan. Ketika dia tergores, dia itu akan mengalami namanya goresan ketika dia itu memiliki skala Mohs yang lebih rendah. Karena koin tembaga tersendiri itu skala Mohsnya 3, maka
ketika mineralnya itu tergores, berarti dia itu memiliki skala Mohs yang di bawah 3. Kita juga bisa menggunakan pisau lipat atau paku yang memiliki skala Mohs 5,5, dan juga bisa menggunakan kikir baja atau pecahan kaca dengan skala Mohs itu 6,5. Nah, terus juga timbul pertanyaan, berarti jarak dari setiap ini itu adalah dekat. Tingkat kekerasan dari setiap skala Mohs ini tingkat kekerasan aslinya berarti dia itu tidak beda jauh. Nah, tapi ini tidak berlaku secara absolut. Nah, skala Mohs ini yang seperti saya bilang di awal, yaitu hanya skala relatif. Sedangkan skala Mohs kekerasan aslinya itu tidak memiliki jarak yang sedekat pada skala Mohs dengan skala absolut. Nah, skala absolut ini bisa dilihat dari intan dan diamond dan juga korundum. Nah, pada skala yang absolut, intan itu memiliki kemampuan atau memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada korundum. Nah, kekuatan yang lebih tinggi saya maksud ini bukan kekuatan yang sekitar sedikit, yang penambahannya sedikit saja, tetapi memang kekuatan yang sangat tinggi. Nah, itu bisa dijelaskan pada suatu grafik, yang dimana grafik ini menunjukkan tingkat kekerasan dari suatu mineral tersebut, yang mana dia itu akan terus naik. Namun ketika dia mencapai korundum dan intan, nah intan tersebut akan sangat tinggi. Nah, makanya intan tersebut hanya bisa digores dengan intan dengan skala Mohs yang lebih tinggi. Nah, hal ini bisa terjadi karena korundum, walaupun dia memiliki ikatan yang sangat kuat antara satu sama lain, tetapi intan itu memiliki ikatan yang lebih rapat dan ikatan kovalen yang lebih kuat dengan satu sama lainnya. Sehingga dari hal inilah kita bisa melihat bagaimana skala Mohs tersebut tidak bisa menentukan secara langsung atau secara absolut bagaimana tingkat kekerasan suatu mineral, tetapi hanya sebagai parameter awal atau parameter relatif untuk menentukan kisaran dari mineral yang kita temui atau kisaran mineral yang ada di muka bumi ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.